Oke, halo teman-teman, kembali lagi di series belajar bareng ajaib. Jadi di series ini, di episode kali ini itu adalah episode yang spesial karena saya akan sharing mengenai journey trading saya, lalu emosi-emosi apa saja yang muncul dalam perjalanan trading saya dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini sekedar sharing saja tentang psikologi trading, bukan menggurui. Jadi langsung saja. Jadi dalam psikologi trading itu ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah things to control when trading, atau hal-hal apa saja sih yang bisa kita kontrol dalam trading. Yang kedua adalah what trader should think. Jadi trader tuh harus berpikir seperti apa mindsetnya. Yang ketiga adalah tiga emosi terbesar ketika trading. Jadi ini semua diambil dari pengalaman trading saya isinya. Pengalaman trading saya. Jadi langsung aja, yang pertama adalah hal yang bisa kita kontrol ketika kita trading. Jadi ketika kita trading, hal yang bisa kita kontrol itu nomor pertama adalah emosi. Nah, emosi ini biasanya muncul waktu kita melakukan keputusan jual atau keputusan beli. Intinya ketika kita mengambil satu keputusan, itu pasti akan ada yang namanya emosi. Jadi emosi itu akan muncul. Nah, selanjutnya emosi juga akan muncul ketika apa? Ketika kita terlalu fokus sama uang ketika kita trading. Dalam setiap kegiatan trading kita fokus sama uang. Walaupun kita tidak bisa memungkiri atau kita tidak bisa dalam tanda kutip naif bahwa kita trading untuk uang. Yes, betul, kita trading untuk uang. Tapi dulu waktu saya awal-awal trading itu saya sering banget seperti ini. Jadi baru beli saham, misalkan beli saham Doit misalkan di harga 400. Baru beli saham Doit, terus saya langsung ngebayangin kalau saya jual Doit di 600 saya untung 50%. Saya jual Doit di 800 saya untung 10%. Jadi langsung ngebayangin untung terus. Jadi fokusnya ke uang. Kalau harganya segini saya untung segini, harga segini saya untung segini. Nah, itu muncul emosi. Emosinya yang muncul apa kayak gitu? Nanti greedy atau greed atau serakah. Nah, jadi emosi itu bisa muncul ketika kita buat keputusan kita didasarkan cuma pada uang dan kita sebagai trader kita harus ngerti. Jadi waktu kita trading itu kira-kira emosi apa aja nih yang muncul dalam diri kita ketika kita trading. Dan gimana emosi tersebut ngefek ke kegiatan trading kita. Kegiatan trading tidak. Kalau saya muncul 3 emosi yang paling sering muncul dalam diri saya dulu adalah fear dan envy atau rasa iri. 2 itu yang paling sering saya muncul. Fear dan envy atau rasa iri. Nanti kita bahas di belakang. Terus gimana cara kita untuk meminimalisir keterlibatan emosi tersebut? Yaitu kita harus punya trading plan. Kita harus punya rencana yang jelas. Trading plan bagi yang nggak tahu itu adalah rencana trading. Kalau kita beli saham, kita mau beli di range harga berapa, jual di area harga berapa, dan kalau misalkan ternyata rugi atau analisa kita salah, kita mau exit di berapa atau jual di berapa. Kurang lebih seperti itu yang namanya trading plan. Jadi dengan ada trading plan itu dapat kurang lebih mengurangi keterlibatan emosi. Kenapa? Karena kita sudah punya rencana dan trade your plan. Plan your trade, trade your plan. Jadi rencanakan tradingmu dan tradingkan rencanamu. Itu untuk mengontrol emosi. Lalu yang kedua yang perlu kita kontrol adalah resiko. Resiko. Di mayoritas grup saham, kebanyakan grup saham, setiap kali owner grupnya ngasih satu saham, pasti hal yang ditanya pertama adalah TP-nya di berapa, bukan stop loss-nya di berapa. Padahal market itu lebih tentang manage risk daripada manage keuntungan. Yang penting itu risk-nya, perkecil risk-nya. Nah, ini yang saya alami dulu. Saya tiap kali dapat uang itu saya top up. Jadi
95% dari trader itu lebih konsisten top up daripada withdraw. Jadi equity-nya atau asetnya di saham itu bertumbuh. Yes, bertumbuh, tapi bertumbuhnya itu bukan dari keuntungan saham, tapi dari top up. Nah, saya dulu seperti itu. Nah, sekarang teman-teman coba berpikir, coba renungkan. Portofolio teman-teman misalkan setahun terakhir atau 2 tahun terakhir bertumbuh nggak? Kalau bertumbuh, kita balik lagi, bertumbuhnya karena saya top up atau karena memang benar trading. Karena benar-benar trading dan nggak pernah narik. Nah, seperti itu. Jadi hal yang kedua yang harus kita kontrol itu adalah resiko. Nah, biasanya resiko ini bisa terjadi dan menimpa banyak orang. Sebenarnya resiko itu akan selalu ada, pasti. Cuma biasanya orang nggak bisa kontrol resikonya ya karena nggak punya trading plan, nggak punya exit strategi. Oh, pasang stop loss 5%. Taunya 5% nggak sempet jual. Alasan nggak sempet jualnya banyak, ketiduran, ditinggal kerja dan segala macem. Padahal kalau udah pasang trading plan 5% ya udah tinggal set auto trade 5% selesai. Saya juga dulu seperti itu. Turun kena stop loss, nggak cut loss dengan harapan masih bisa naik lagi, nanti bisa naik lagi. Yang awalnya rugi cuma 5%, terus dalam jadi 10%, 20%. Kenapa? Yaitu karena kita nggak bisa mengeksekusi plan kita. Kita nggak bisa trade your plan. Seperti itu. Nah, hal yang ketiga, ini hal yang paling penting, yaitu time di market, waktu kita di market. Jadi ini pengalaman saya dulu waktu saya masih kuliah dan masih trading. Jadi dulu saya trading dari saya kuliah. Hal yang saya alami itu adalah saya kebanyakan trading atau kecanduan trading jatuhnya. Maksudnya apa, Pak? Jadi dulu kan saya pasti ngekos ya, pasti mahasiswa rata-rata, apalagi mahasiswa perantauan itu ngekos. Saya ngekos dan kuliah. Sebelum berangkat kuliah, waktu jeda kelas kosong, kegiatan saya trading. Saya datang ke kelas, duduk paling belakang atau kadang di depan, kegiatannya trading. Setelah pulang kelas atau beres kelas, saya nggak nongkrong sama teman-teman saya, tapi saya balik ke kosan, saya trading. Jadi saya setiap hari kegiatannya begitu sepanjang masa kuliah. Trading sampai jadinya kecanduan trading. Ciri-ciri kecanduan trading apa? Biasanya frekuensi tradingnya luar biasa banyak. Saya dulu sehari itu bisa transaksi 60 kali di beberapa saham. Beberapa sahamnya nggak sampai 5 saham, paling 3 saham, 4 saham. Kenapa? Karena saya udah kecanduan trading. Yang penting trading, mau rugi mau untung, yang penting klik tombol buy, klik tombol sell. Itu dulu saya mengalami itu. Dan gara-gara trading addict ini muncul emosi saya. Iri. Habis beli saham, terus lihat saham lain naik, cut loss saham ini, beli saham itu. Taunya malah nyangkut. Saham yang saya jual malah terbang. Itu sering banget dulu terjadi. Jadi yang awalnya niat kita sama-sama itu mau trading for living, jadinya living for trading. Itu yang saya alami dulu. Pastilah mimpi semua orang yang baru masuk market itu pastinya mau trading for living. Tapi karena saya dulu kecanduan trading, gak pakai trading plan, intinya kecanduan trading lah. Frekuensi trading banyak, untung enggak, rugi iya. Malah jadi living for trading. Nah, trading addict ini atau kecanduan trading ini juga menyebabkan kita terlalu agresif. Lihat saham ini gerak dikit, beli. Habis kita beli, saham kita enggak gerak lagi, terus lihat saham lain gerak, kita beli lagi. Kita cut loss, kita beli, kita jual, kita beli. Jadi agresif ini frekuensinya makin banyak. Dan kalau kita udah trading, kecanduan trading ini, hal yang akan muncul juga adalah kita akan trading untuk balas dendam. Maksudnya gimana, Pak? Jadi dulu misalkan saya beli saham Waskita. Saya beli saham Waskita nggak gerak-gerak. Terus saham Doit anggaplah misalkan gerak. Saham Doit gerak, saya cut loss Waskita, beli Doit. Ternyata Doitnya jalan. Saya cut loss Waskitanya jalan, saya cut loss Doit, saya beli lagi Waskita, buyback lagi. Jadi untuk balas dendam tradingnya. Atau saya loss di satu saham, terus saya tungguin saham ini.
Pokoknya saya harus untung dari saham ini. Saya harus untung dari saham ini. Akhirnya yang tadi tujuan beli satu saham buat untung, jadi tujuannya buat balas dendam. Saya harus untung di saham ini karena sebelumnya saya rugi. Nah, itu sering terjadi bahkan di sekitar kita pun masih ada. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Ada emosi, ada resiko, dan ada waktu. Jadi kita sering di market pun itu kurang bagus buat psikologi kita. Kecuali memang kita mau latihan jadi trader profesional, ya kita memang harus perbanyak waktu kita di market. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam yang namanya kecanduan trading ini. Nah, itu yang bisa kita kontrol. Sisanya ya biarkan market yang bekerja. Bapak Ibu baru beli sahamnya naik 1 hari, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 minggu, 3 bulan, 2 bulan, setahun. Itu urusan market, bukan urusan Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu mau jadi bandar, langsung makan kanan, langsung banyak, itu beda cerita. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang market bisa kontrol. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah what trader should think. Jadi apa yang harus seorang trader pikirkan? Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau jadi seorang trader itu ya namanya trade, dia berdagang. Mainnya biasanya jangka pendek atau jangka menengah. Jadi lupakan fundamental jangka panjang. Maksudnya apa fundamental jangka panjang? Jadi dulu saya sempat dapat pertanyaan, Pak, saham batubara 40 tahun lagi masih bagus atau enggak? Terus saya tanya, Bapak mau beli buat pegang berapa lama? Paling lama 2 minggu sih, Pak. Itu kan nggak nyambung, nggak match. Jadi nggak usah ngomong fundamental jangka panjang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan kalau kita cuma mau trading di saham ini. Kecuali kita mau jadi investor, mau jadi growth atau value investor, ya lihat yang seperti itu. Cuma kalau kita mau jadi trader, ya kita nggak usah mikir 40 tahun lagi batubara gimana, 30 tahun lagi minyak gimana, 20 tahun lagi emas gimana. Itu nggak usah. Kenapa? Karena kita trading cuma 2 minggu kok. Trading cuma seminggu. Bahkan kalau scalper paling sehari 2 hari. Bahkan ada yang hitungan jam udah jual lagi. Seperti itu. Yang kedua, tetap berpegang pada trading plan. Kenapa? Karena kita dagang di market. Kalau dagangan kita ternyata udah habis musimnya atau memang udah kena CL-nya, udah kena stop loss-nya, ya udah jual. Kita muter lagi, ngulak lagi. Barangnya muter lagi. Yang ketiga, jangan libatkan emosi saat melakukan eksekusi atau pada saat pengambilan keputusan. Ini memang susah. Karena emosi itu manusia nggak bisa lepas lah dari yang namanya emosi. Manusia pasti ada yang namanya emosi. Tapi dengan ada trading plan, ya kita bisa mengurangi keterlibatan emosi tersebut. Yang keempat, mengerti dan menerima bahwa apapun dapat terjadi di market. Ini yang paling penting. Bapak Ibu mau analisa setengah mati pun, kalau market lagi benar dan memang market selalu benar, ya Bapak Ibu harus siap mengaku kalah. Jadi kalau saya saran ya, jangan pernah kalau Bapak Ibu niatnya mau trading terus beli, yakin naik, nggak pernah pasang stop loss, itu jangan. Gitu. Kita harus siap bahwa kita di market itu bisa salah dan bisa kalah. It means kita bisa rugi di market. Kalau Bapak Ibu, saya nggak mau rugi di market, nggak mau cut loss, saran saya lebih baik jangan beli saham. Atau jangan jadi trader saham deh. Kalau beli saham mungkin bisa jangka panjang investasi, bisa nggak usah cut loss. Tapi kalau memang nggak mau cut loss segala macem, saran saya lebih baik jangan jadi trader saham. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu akan jadi investor dadakan. Jadi investor by accident, investor yang karena nyangkut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah 3 emosi yang muncul ketika kita trading. Jadi ada fear and greed. Ini 2 emosi dulu, satunya nanti bonus di belakang. Yang pertama ada fear, yang kedua adalah greed. Fear and greed ini kita sering dengar. Ini udah hal yang umum lah buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua trader. Fear and greed ini udah umum sekali. Nah, fear itu biasanya muncul ketika
orang takut kehilangan uang. Orang takut kehilangan uang. Dari takut kehilangan uang ini muncul dua pikiran biasanya. Yang pertama, takut posisi yang sudah diambil salah. Yang kedua, takut profit yang sudah floating, jadi floating loss. Jadi muncul ketakutan, kekhawatiran. Baru beli saham, sahamnya baru gerak sedikit. Ini Pak Frans, ini sahamnya update-nya gimana ya? Update-nya gimana ya? Baru turun 3 tik, 4 tik. Pak Frans, ini masih bagus atau enggak ya? Jadi pikirannya khawatir terus, takut terus. Dan kalau pikiran takut ini ya akan membuat kita menjual terlalu cepat. Yang tadinya posisinya benar, tapi cuma karena harganya turun 1 tik doang, kita takut, akhirnya stop loss. Akhirnya kita langsung cut loss. Padahal baru gerak 3 tik, baru gerak 4 tik. Itu yang saya kejadian di Antam. Jadi saya pun yang udah lama trading, saya masih mengalami hal-hal seperti ini terkadang. Di Antam, kalau Bapak Ibu ingat, di 2600-an, itu saya beli. Saya pasang stop lossnya waktu itu sekitar 2500. Profit takingnya 2800, lalu 3000. Risk rewardnya bagus banget. Cuma karena saya liatin market terus, dan waktu itu kalau Bapak Ibu perhatiin saham Antam, waktu itu running trade-nya bisa tiba-tiba guyur, bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba makan kanan semua broker-brokernya. Jadi volatile banget di broker summary dan detailnya. Nah, karena saya ngeliat ada guyuran, baru turun 3 tik, saya langsung cut loss. Karena saya takut diguyur terus sampai kena stop loss saya. Ternyata besoknya 2800, lusanya jadi 3000. Nah, itu karena saya takut. Dan itu saya sadar bahwa saya salah karena emosi saya udah kena nih waktu saya beli saham Antam. Seperti itu. Itu tentang ketakutan. Nah, sekarang gimana cara kita mengontrol rasa takut? Yang pertama, buat dan uji trading plan. Jadi kita harus punya trading plan. Kita harus uji metode kita. Misalkan beli dengan pakai MACD, beli dengan pakai RSI, beli dengan pakai broker summary, atau beli dengan pakai metode apapun lah. Kita harus buat dan uji metode kita. Yang kedua, yang harus pasti kita lakukan adalah kita harus pasang stop loss. Ini yang paling penting. Kita harus pasang stop loss. Kita harus siap menerima bahwa kita bisa kalah, kita bisa salah di market. Jadi untuk mengontrol rasa takut, kita harus menerima dulu bahwa ya kita bisa kalah dan salah di market. Jadi kalau ketika kita mau trading, kita udah tahu nih, kita bisa salah, kita bisa kalah. Dan karena kita sudah set stop loss dari awal, kita udah tahu bahwa kalau kalah saya akan kalah segini. Pertanyaannya, kita bisa terima atau tidak? Kalau bisa terima, ya udah, rasa takut itu seharusnya akan hilang. Karena kita sudah siap dengan konsekuensi kalau kita benar, dan kita sudah siap dengan konsekuensi kalau kita salah. Seperti itu. Yang keempat adalah jangan berpikir tentang uang ketika kita trading. Sekali lagi, yang dimaksud dari statement ini adalah jangan waktu baru beli saham kita langsung ngitung-ngitung di kepala. Kalau harganya segini saya untung sekian puluh persen, harganya segini saya untung sekian puluh persen. Kalau udah seperti itu, biasanya harganya digoyang dikit, Bapak Ibu bakal takut. Itu yang saya alamin dulu. Baru beli saham mikir, waduh, kalau harga sahamnya segini saya untung segini, harga sahamnya segini saya untung segini. Jadi mikirnya uang terus di pikiran, cuan terus di pikiran. Seperti itu. Nah, ini ada satu quote, cuma saya lupa ini quote-nya siapa. Jadi ketakutan itu tidak real. Jadi ketakutan itu adalah produk yang kita buat sendiri dari pikiran kita. Danger is very real. Bahaya itu asli. Tapi ketakutan itu pilihan. Jadi mungkin dalam kondisi tertentu kita dalam kondisi yang berbahaya. Cuma pertanyaannya kita perlu takut atau tidak, itu kan pilihan kita. Jadi fear dan danger itu berbahaya. Nah, yang kedua, ini adalah mengenai greed atau rasa serakah. Nah, rasa serakah ini muncul ketika kita mau kaya dan dapetin uang dengan cepat. Nah, ini rasa serakah. Mau kaya, mau dapetin uang dengan cepat. Kemarin lagi rame soal TikTok Cash sama
Alimama ya kalau saya nggak salah. Jadi platform money game yang kita nonton iklan doang, klik-klik doang bisa dapat uang. Nah, ada hal yang hal yang lucu dan cukup miris. Jadi waktu itu si TikTok Cash sama Alimama itu dua-duanya bungkus. Dua-duanya kabur lah, scam. Nah, terus ada satu korbannya yang diwawancarain. Dia cerita ke wartawannya, dia bilang, polisi harus bantu kita. Saya udah nyangkut di Alimama 1 juta. Sekarang saya nyangkut lagi nih. Kemarin saya belum keluar nih di Alimama 1 juta. Di TikTok Cash saya masukin 10 juta. Nyangkut juga. Lah ini kan berarti orang greedy. Maksudnya dia udah tahu pola-pola seperti ini itu biasanya akan menyebabkan uang dia nyangkut atau dia terkena tipu. Tapi dia masih mau. Kenapa? Ya karena return yang ditawarkan luar biasa. Dari 9 juta bisa jadi 100 juta. Dari 1 juta bisa jadi 50 juta. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi budayanya budaya mau kaya cepat dan mudah. Seperti itu. Jadi karena mindset tersebut akhirnya muncullah rasa keserakahan atau rasa greedy. Yang kedua, muncul karena kita nggak pernah puas dengan apa yang market kasih. Market kasih 5%, kita maunya 10%. Nah, seperti itu. Nah, dari dua hal di atas itu akan muncul dua tindakan atau perilaku. Yang pertama, greed akan memaksa kita untuk trading terus atau trading addict jatuhnya. Ada dulu orang mikir cukup unik. Jadi sehari dia perlu dapat di market 1%. 30 hari 30%. Makanya jadi trading setiap hari itu 1% dapat keluar, 1% jual, 1% jual, 1% jual. Dicicil 30 kali kan 30%. Tapi dia nggak mikir kalau dia salah dia harus cut loss berapa. Turun 1 tick aja itu udah hampir 1%, apalagi saham-saham yang second liner. Jadi nggak make sense karena mereka mikir trading terus bisa langsung cuan, mereka melupakan bahwa hal tersebut tuh nggak make sense, nggak masuk akal. Mereka menganggap mereka akan selalu menang. Jadi jadinya ya trading addict, ngincer rewardnya 1%, tapi ketika harganya turun 5% nggak di cut loss, alasannya nanti juga naik lagi deh. Nah gitu. Nah, greedy juga akan membuat kita hold terlalu lama. Dan ini yang paling penting. Rasa serakah itu biasanya akan membuat kita, saya dan teman-teman semua, mengabaikan apa yang ingin market sampaikan. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah misalkan sahamnya breakout terus turun lagi. False breakout. Market udah bilang ini false breakout loh. Ini false breakout, kamu harus keluar. Tapi karena kita greedy, karena kita overconfidence, akhirnya jeblok terus, turun terus. Bahkan yang tadinya untung jadi rugi. Seperti itu. Nah, sekarang gimana cara kita mengontrol keserakahan? Yang pertama adalah ambil keputusan ketika memang ada alasan yang jelas. Jadi jangan ikut-ikutan orang. Antam bisa ke 4.000, bisa ke 5.000, segala macam. Alasannya logis nggak? Kalau alasannya logis, pertanyaannya adalah alasannya bisa Anda terima nggak? Selanjutnya kalau ternyata salah, gimana? Anda siap nggak? Jadi itu hal-hal yang harus ditanyakan. Yang kedua, jangan fokus sama uang, tapi fokus pada proses. Ini kedengarannya seperti omong kosong. Tapi percayalah bahwa ketika kita udah berproses, ketika kita udah menemukan trading method yang nyaman dengan kita, ingat bukan yang terbaik tapi yang nyaman dengan psikologi kita, dengan mental tipe kita, dengan profil resiko kita, percayalah uang itu akan ikut sendiri. Jadi fokus sama proses dulu. Yang ketiga, terima apapun yang market berikan. Kalau market kasih 5%, ya udah 5%, 6%. Ada salah satu trading strategi yang dipakai oleh beberapa teman saya yang trading for living. Jadi strategi cukup unik.
Jadi mereka punya target harian 5 hari. Target harian 5%. Jadi kalau hari ini udah dapat 5%, misalkan trading seharian sampai siang dia udah total dapat 5%. Ya ada loss, ada menang, ada kalah dan segala macam, dapat 5%. Kalau udah dapat 5%, dia akan berhenti trading hari itu. Dia lanjut lagi besok. Jadi dia udah dapat 5%, dari market dapat 5%, udah dia stop trading, besok trading lagi. Itu cara dia mengontrol keserakahan katanya. Seperti itu. Yang keempat adalah pakai trailing stop. Ini yang paling penting, kita harus pakai trailing stop kita. Trailing stop ini adalah greedy yang greedy yang dijagain lah. Kita mau greedy, kita pakai trailing stop, bisa. Tapi tetap kita harus disiplin. Seperti itu. Jadi kegagalan itu biasanya datang dari ego kita. Ego itu tadi yang maunya menang lawan saham, bukan mau cuan lawan saham, maunya menang. Jadi pikirannya tadi balas trading untuk balas dendam, itu kan egois. Maunya ya mau pembuktian diri lah. Sahamnya udah turun, denial. Oh, karena broker ini distribusi. Karena teman-temannya nggak kompak dan segala macam. Intinya egois, nggak mau ngalah sama market. Udah dibilangin market udah ngasih tanda bahwa dia salah, tapi nggak mau ngalah. Yang kedua greed, serakah. Yang ketiga envy. Envy ini apa? Envy ini rasa cemburu. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir. I have success not because I'm smart, but because I'm rational. Jadi, sometimes yang bisa menghancurkan kita di market itu bukan bandar, itu bukan itu bukan bandar, itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri, ekspektasi kita. Beli saham Bank Mini yang ada isu bank digital, ekspektasi kita INPC mau kayak BNBA ke 3.000. Itu kan gak rasional. Jadi ekspektasi kita terkadang yang menghancurkan kita sendiri. Jadi di market kita harus bisa rasional. Oh, dalam kondisi seperti ini ya bisalah ke sini. Dalam kondisi ini bisalah ke sini. Tapi kalau saham A mau naik beggar ribuan persen dan segala macam, itu menurut saya nggak rasional. Mau ngincer saham beggar ya kita harus maintain pelan-pelan. Kita harus trend following pelan-pelan. Bukan bilang pertama ini saham beggar saya beli. Enggak. Saham beggar itu proses, beli, di maintain terus, pakai moving average misalkan, di maintain terus sampai akhirnya jadi saham beggar. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah emosi yang terakhir, yaitu rasa cemburu atau envy. Bukan envy saham. Jadi rasa cemburu. Rasa cemburu ini hal atau emosi yang paling sering muncul. Saya yakin paling sering muncul. Lihat teman-teman di grup, terima kasih waskita untungnya, terima kasih ini untungnya, asik saham ini ARA dan segala macam. Ngelihatnya enak ya, orang lain kok untung gampang banget, dapat saham ARA kok gampang banget. Tanpa kita mikir, mereka udah berapa lama pegang sahamnya? Pernah nggak kita tanya? Pernah nggak mereka ceritain? Mereka udah berapa lama megang sahamnya? Udah berapa lama nyangkutnya, kurang lebih kayak gitu. Udah berapa lama modal mereka diem, kita nggak pernah tanya. Yang kita tahu dia untung tanpa kita tahu prosesnya gimana. Gimana dia mupukin saham dia dengan kekuatan mental dia, dengan psikologi dia jagain. Di saat saham yang lain naik dia tetap setia pegang saham tersebut. Kita nggak lihat itu, yang kita lihat untung. Seperti itu. Dan satu lagi terkait rumput tetangga lebih hijau atau rasa iri ini, yaitu adalah mungkin rumput tetangga itu lebih hijau. Ini quote dari teman saya ya. Rumput tetangga itu mungkin lebih hijau, bahkan mungkin selalu lebih hijau, tapi kita nggak pernah tahu dia udah mupukin berapa lama, dia udah nanamnya dari kapan, dia rajin nyiraminnya serajin apa. Kita nggak pernah tahu. Sedangkan kita yang baru mulai nanam udah mau nuai aja, ya mana bisa kita baru nanam langsung mau nuai, itu nggak bisa. Dan hal yang paling penting adalah mungkin rumput tetangga terlihat lebih hijau.
tapi belum tentu rumput itu cocok untuk rumah teman-teman atau Bapak Ibu semua. Maksudnya gimana? Mungkin saham ikan hijau, mungkin saham unik hijau, mungkin saham-saham apa deh yang high volatile semua, yang saham-saham lapis 3 yang geraknya ARA ARB itu kelihatannya hijau. Oh enak ya, ARA 35%, ARA 35%. Pertanyaannya adalah kalau Bapak Ibu beli, teman-teman beli, cocok nggak ke psikologi? Jangan-jangan baru beli terus tuh dibanting 3 tik, langsung khawatir, langsung takut, langsung cemas. Ya kan? Jadi memang rumput tetangga lebih hijau. Pertanyaannya cocok nggak buat rumah saudara atau buat rumah Bapak Ibu? Nah itu pertanyaan yang harus ditanyakan ke masing-masing. Seperti itu. Nah yang terakhir, ini adalah kesalahan umum trader. Ini kesalahan umum ini saya dapatkan dari teman-teman yang sharing, teman-teman yang cerita, teman-teman yang atau beberapa orang yang saya layani juga. Ini yang biasanya kejadiannya. Yang pertama adalah beli di harga atas karena ikut-ikutan teman. Yang kedua adalah beli di harga bawah, untung lalu buyback lagi di harga atas pada hari yang sama. Ini sering banget. Udah untung 10%, jual terus naik 20%, beli lagi, buyback. Nah ini kan karena greedy. Nah kalau saya cukup menghindari kondisi yang kedua ini. Lalu yang ketiga, nggak mengerti konsep tren. Baru turun sedikit dibilang downtrend, baru naik sedikit dibilang udah uptrend. Nah jadi konsep tren juga perlu kita belajar untuk seorang trader. Yang keempat adalah kita nggak punya yang namanya trading plan. Dari awal kita bahas tentang trading plan. Yes, trading plan itu menurut saya salah satu yang paling penting dalam kegiatan trading kita. Kenapa ya? Kalau kita udah punya rencana, kita nggak perlu takut kenapa-napa, karena semua sudah kita antisipasi di trading plan ini. Kalau analisa kita benar, kita sudah antisipasi keuntungan kita segini. Kalau kita kalah dan kita salah, kita sudah antisipasi kerugian kita di sini. Ya udah, tinggal kita siap terima atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi itulah hal-hal yang saya alami dalam kegiatan trading saya. Dalam kegiatan trading saya, sepanjang trading journey saya, ini hal-halnya yang saya alami. Rasa cemburu, kecanduan trading, equity tergerus karena kecanduan trading, equity bertumbuh karena rajin top up, itu pernah saya alami semua. Dan hopefully apa yang pernah saya alami ini bisa menjadi pelajaran buat Bapak Ibu semua, supaya Bapak Ibu yang nggak merasakan lah apa yang saya rasakan. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu terkait psikologi trading episode 5 series belajar bareng ajaib. Nah, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di series bareng ajaib episode yang ke-6. Semoga bermanfaat.